Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tim Monef Penelitian dan Pengabdian LP2M Universitas Negeri Padang. Terima kasih pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan laporan kemajuan penelitian tahun kedua kami yang berjudul pengembangan bahan ajar e-modul Insight Religius berbasis MOOC untuk pembinaan karakter peduli lingkungan dan berpikir spasial sebagai kesiapsiagaan bencana di Sumatera Barat. Tim penelitian adalah saya sendiri, Yuni Swasti, dan Ibu Dora Rahmaneli, MPD. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah dalam proyeksi pendidikan abad 21, sebagaimana kita ketahui ada 3 komponen utama yang perlu dikembangkan. Yang pertama diantaranya adalah penanaman nilai-nilai karakter. Nah, menyikapi proyeksi pendidikan abad 21 tersebut, maka peran guru adalah menyiapkan peserta didik yang memiliki kecakapan abad 21, yakni yang berkarakter, berpikir kritis dan analitis, kreatif dan inovatif, komunikatif dan kolaboratif. Pendidikan karakter tersebut dikembangkan pada semua jenjang pendidikan, baik jalur formal maupun jalur non-formal. Demikian juga hanya adalah untuk setiap mata pembelajaran yang ada. Demikian juga dalam hal ini termasuk pembelajaran geografi di sekolah menengah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran geografi, salah satu nilai karakter yang harus dikembangkan adalah peduli lingkungan. Nah, penanaman nilai-nilai peduli lingkungan ini perlu didasari, dilandasi oleh nilai-nilai insight religius. Nah, selanjutnya, sebagaimana yang kita alami pada saat sekarang, kita dihadapkan kepada situasi COVID-19, yang mana pembelajaran secara langsung itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Jadi kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, kita mensiasati pembelajaran yang berbasis teknologi, dan dalam ini yang digunakan adalah model MOOC dengan aplikasi Padlet dan Edmodo. Next. Adapun tujuan daripada penelitian pada tahun kedua ini adalah menganalisis validitas, praktikalitas, dan efektivitas bahan ajar model insight nilai religius berbasis MOOC untuk pembinaan karakter peduli lingkungan dan berpikir spasial kebencanaan pada mata pelajaran geografi di sekolah menengah atas di Sumatera Barat. Teori-teori yang mensupport yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah teorinya Peasi, kemudian Gardner dan Gesmel, Licona, dan Tuana, dan Colbert. Ini yang mensupport tentang pembelajaran ataupun pendidikan karakter semuanya. Selanjutnya adalah roadmap penelitian. Ada beberapa rencana yang sudah disusun, bahwasanya ada beberapa artikel ilmiah yang disusun. Yang pertama tentang model insight nilai religius, yang kedua pengembangan model perangkat dan LKPD model insight religius, dan yang ketiga itu adalah implementasi model pembelajaran insight religius, dan sasaran daripada jurnal yang merupakan sasaran di sini adalah Journal of Islamic Studies and Culture, seperti itu. Nah, kemudian juga sasaran untuk penelitian selanjutnya adalah di tahun 2023 itu pengembangan bahan ajar e-modul Insight Religius berbasis MOOC dan case method untuk pembinaan karakter peduli lingkungan dan berpikir spasial sebagai kesiapsiagaan bencana di Sumatera Barat. Next. Di layar dapat dilihat tampilan muka dari MOOC, dan ini dari hasil yang sudah dilakukan, peserta didik cukup antusias dengan model ini. Ya, selanjutnya adalah sekolah mitra. Ada 5 sekolah mitra untuk penelitian ini,
Yang pertama adalah SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, dan yang kedua SMA Negeri 1 Painan, yang ketiga SMA Negeri 1 Payung Sekaki Kabupaten Solo, kemudian SMA Negeri 1 Padang Panjang, dan yang terakhir adalah SMA Negeri 1 6 Tingkung, Si Cincin. Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan peneliti di platform. Jadi model platform MAOC ini cukup menarik. Di sini juga ditampilkan tim peneliti, tadi sudah saya sampaikan, saya sendiri Yuni Swasti, kemudian Ibu Dra Rahmaneli MPD, kemudian tim lapangannya adalah 2 orang. Dalam hal ini adalah Bapak Bayu Wijayanto dan Bapak Bigarta Bekti. Next. Ada beberapa keunggulan daripada MAOC ini. Perangkat penelitian yang ini ditampilkan secara bersamaan dapat dilihat di situ, meliputi ada LKPD, bahan ajar, dan RPP sudah terintegrasi di dalam MAOC ini. Itu salah satu keunggulan yang daripada MAOC. Kemudian di sini juga dapat dilihat praktikalitas daripada bahan ajar. Aduh, Bayu, Bekti aku lupa lagi nih, Bekti gimana nih? Ragu Ibu Bekti. Sebentar Bekti, satu kali ini lagi Bekti, bingung. Silakan, Bu. Selanjutnya pada tampilan ini bisa dilihat kepraktisan daripada praktikalitas bahan ajar yang ditampilkan oleh model MAOC ini. Ada beberapa kemudahan dalam pembelajaran. Di sini sudah bisa ada beberapa bahan yang sudah holistik bisa ditampilkan, ada diakses oleh peserta didik, maksudnya ada materi, kemudian absensi itu bisa dilakukan melalui model ini, kemudian juga peserta didik dapat dengan mudah juga mengakses dan mengupload tugas-tugas mereka. Selanjutnya mereka juga dengan mudah menggunakan melihat, mengakses media yang diberikan, media pembelajaran yang diberikan. Kemudian mereka juga bisa melakukan kegiatan diskusi melalui model MAOC ini. Dan terakhir, pada kesempatan ini, kegiatan yang dirancang selanjutnya atau kegiatan ke depan adalah analisis data penelitian terkait dengan bahan ajar MAOC ini. Rencananya akan dibukukan begitu. Lalu yang kedua adalah terkait dengan artikel, ini semuanya sedang dalam proses. Dan terakhir adalah tentang perlu dilakukan juga, meskipun tadi ada beberapa kemudahan, keunggulan, masih perlu rasanya penyempurnaan tentang MAOC ini, disempurnakan sampai nanti tidak ditemukan kendala yang berarti. Demikian pemaparan saya tentang laporan kemajuan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.